Yang kita cintai, kita besarkan, kita hormati, yang kita harap bersama-sama mereka nanti untuk menikmati surganya Allah diimami oleh Nabi Muhammad, para pewaris darah dan pewaris ilmu dan ibadah, habaib dan syaraib, ulama dan para guru. Kepada mereka inilah hendaknya kita layangkan perasaan cinta, karena dengan sabab mereka lah kita tahu, kita bisa membedakan mana yang bujur, mana yang salah. Kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kita tahu Allah, kita tahu tata cara beribadah kepada Allah, kita tahu tata cara memberasi hati. Ini berkat para ulama kita. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan urusan, agar mereka selalu bisa dan bisa membimbing kita sampai akhir hayat kita semua. Amin. Hadirin wal hadirat, abah, mama dan seluruh jamaah pencinta dan pengagum Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terinyuh hati kita ketika mendengar dan sana kita, guru busuk Husaini, beliau bacakan sepotong ayat yang mana ayatnya sangat-sangat menyentuh dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bukan ulun hendak mengungkai pengetahuan, enggak, cuma kita teliti di sini ayat ini. Ini banyak guru-guru di sini. Di situ dibuat dengan Allah berfirman laqad. Itu lamnya itu taudiatun lil qasam, persiapan untuk menjawab sumpah yang dibuat. Jadi takdirannya wallah. Dibuat dengan qad. Itu kalau masuk ke fi'il madhi kaidahnya ditahqiq. Dua sudah. Yang ketiga di situ bi rasulillah. Didapat rasul kepada Allah itu ditasyrif, memuliakan. Kemudian dibuat dengan lakum, lam huruf jar, lam lil manfaat. Kemudian hukumnya dalam ilmu balaghah itu muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadil qismatul wahdata. Kamu satu persatu. Jadi mau kita arti secara memakai mengunyah dengan bahasa alat ilmu orang Arab. Demi Allah,
sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Di mana boleh itu idatatnya Rasuli kepada Allah. Lakum, manfaatnya untuk kalian satu persatu. Uswatun hasanah, contoh. Dimulai dengan hasanah masdar itu ditaukid, benar-benar contoh yang sangat-sangat baik. Tapi siapa orang yang bisa mencontoh ini? Liman manfaatnya untuk orang. Man itu isi musul mustarak yang ada guru. Artinya bini yang alatkan jatuh ke anum kan. Udah tahu lagi tuh. Liman siapa aja. Apa yang didapatkan oleh orang kalau orang tuh bisa menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah? Yarjullah, akan dapat makrifat sempurna ketika hidup di dunia. Maka bila sudah makrifat mati beriman. Yang kedua, wal yaumal akhir, dijamin masuk surga. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, itu ditafsirkan oleh ulama tasawuf. Wa dzakarallaha katsira ay ru'yatullah bil akhirah. Ya, melihat Allah di akhirat. Kira-kira di mana makhluk yang seperti ini dijadikan beliau oleh Allah, di mana Allah menjadikan beliau untuk menjadikan kita makhluk manusia dan jin, bahkan seluruh makhluk manusia mendapatkan rahmat, khusus kita manusia, lakum jin dan manusia, apabila kita menjadikan beliau contoh, kita taklukkan hati kita taklukkan kelakuan kita hubungkan gerak dan diam kita kepada beliau, kita akan menjadikan orang yang makrifat kepada Allah. Karena makrifat, maka akan jaminan mati beriman. Karena mati beriman, jaminan masuk surga. Kalau sudah masuk surga, karena dibawa beliau untuk memandang indahnya jannah Allah. Pelajaran yang pernah ulun terima, memandang jannah Allah itu adalah dambaan penduduk surga. Jikalau kita memandang Allah itu sedetik saja, kemudian imbah dan sekali itu kita ada suara lagi, sama-sama saat dalam surga itu melihat Tuhan cuma sedetik saja. Andai kata yang satu detik itu ditimbang dengan nikmat dunia dan isinya, dari awal sampai akhir, surga dan isinya semuanya, ketimbang memandang zat Allah, itu barat memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya ulun membawahi kita semua yang hadir di majelis ini, taklukkanlah hati, taklukkanlah kelakuan, taklukkanlah ucapan kepada Rasulullah, jangan kepada Muhammad bin Abdullah, jangan. Abu Jahal baharinya udah nak menyambat Rasulullah, ujarnya Muhammad bin Abdullah. Karena bila ia memandang Muhammad bin Abdullah aja tidak dapat berkatnya. Kita harus pandang nang bapak betanam di Madinah itu nang mawadahi, sedangkan nang diwadahinya adalah rohnya itu mesra kepada alam semesta. Kita harus memandang itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Belum sekali dulu. Kita harus memandang nang betanam di Madinah itu nang mawadah. Sedangkan yang diwadahi itu roh beliau mesra kepada alam semesta. Itu wajib Nabi ka'ala ha'ula'i syahidah, itu ada di mana-mana.
Adapun nang batanam di Madinah itu nang mawadai, dan ngarannya itu sama aja, hendak disambat Rasulullah, hendak disambat Nabiullah, hendak disambat Habibullah, hendak disambat Khalilullah, hendak disambat Muhammad Rasulullah, hendak disambat Nur, kata Sarah aja itu jangan dilelainakan. Allah Subhanahu wa taala bertakluk dengan Habibuna Muhammad. Malaikat bertakluk dengan Habibuna Muhammad. Kali yang ketiga Allah perintahkan kita supaya selalu bertakluk dengan Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat bertakluk kepada Nabi, Allah bertakluk kepada Nabi, dan tugasnya kita, Allah dalam Quran menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah, bertakluklah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersalawat itu menurut pelajaran yang pernah ulun terima dua macam. Ada salawat zahir. Salawat zahir ini menggantungkan ucapan muntung, menggantungkan kelakuan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat zahir. Imam Nawawi umurnya adalah 45 tahun. Itu menurut kisah. Beliau meninggal dengan umur 45 tahun. Sesudah beliau meninggal, tempat yang sering beliau duduk di situ haram. Sejadah yang beliau sering sembahyang di sajadah itu haram. Tempat yang sering beliau tidur di tempat situ haram. Kapan beliau haram, bahkan liang lahat beliau haram. Cik dan ricik. Kenapa itu terjadi? Sekalinya jawabannya cuma satu. Karena otaknya Imam Nawawi, gawiannya Imam Nawawi, ucapannya Imam Nawawi selalu digantungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan kalau duduk pada suatu tempat 3 hari, tempat itu harum. Bahkan bukan hanya tempat itu harum, menurut keterangan banyu kaminya harum. Banyu kami harum. Namun kita bekas makan jaring. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang bukan orang surga lagi, bukan. Beliau yang menyebabkan surga. Surga itu siapa? Tanahnya aja terbikin dari kasturi. Kan kita memaham kasturi itu minyak harum kan? Hah? Apalagi nabinya. Maka wajar orang yang selalu bertakluk dengan Nabi kalau dia meninggal. Keguruan Maulana Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Marhum meninggal harum. Bukan disemprot, ambulannya harum gue, ambulannya harum. Luar biasa. Di Makkah itu kan ada kuburan massal yang sudah ditabuk berdahulu yang muat ber-11. Belum sering menanam jamaah-jamaah yang meninggal. Jadi kalau kita tuh cuma dibuka, itu cakap ada anak itu ditata-tata ber-11 cukup. Sayyid Muhammad Al-Maliki begitu beliau dibuat ke dalam liang lahat itu, liang lahatnya semar bakar. Kenapa?
karena beliau selalu bertakluk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ulun rancak berkisah di mana setiap majlis pada malam Salasa ada orang hitam, dia berkata kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki, kata beliau, kata orang hirang bocah. Maka pengarang orang hirang itu bila hirang dasar hirang wah habisnya kayak muhara panci taunya. Bukan muhara bulit panci ya bisa itu. Dia mengatakan bahasa kitanya aja, nah, aku belajar kitab Bukhari awal Nabi 4 juz. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, ikam cara kita belajar awal Nabi 4 juz nito kitab Bukhari, ya kadatan aw manaman, ikam tidurkah dilajari atau memang terang-terangan Nabi datang kepada ikam? Katanya, ya azoton. Nah ini menambah keyakinan kita bahwa di mana ada umat di situ ada Nabi Muhammad. Cuma kita hanya karigetan aja, makanya Nabi Muhammad kadang mau menongol kepada kita. Itu tadinya orang sendiri yang mendengar. Orang hitam sanggup belajar kitab Bukhari dengan Nabi ya kazatan terang-terangan. Maka kalau sudah terang-terangan itu, kenapa? Karena sama. Nya bila sama mau taruh oleh, bila sama mau terdapat guru. Bila ada sama ada pun terdapat. Saya kong pangguringan, saya kong ada mau tepuk bola. Tapi bilanya sama mau taparokoi mau tetamu. Nabi orangnya mengenal Allah, si orang hirang tadi mengenal Allah. Nabi mengenal Allah, orang hirang umat Nabi mengenal Allah. Sama kalau sudah tak. Nah, maka orang hirang tadi pian. Orang hirang tuh ada pahirian lalu-lalu. Ada kita nih pahirian mau. Kami bersepuluh begawi menghancur robatnya Syekh Yasin, Syekh Ismail Zin Al-Yamani. Kami bersepuluh. Ini seorang aja dakup memandak ada, nampak ada, canggah ada di kami mau. Ada pahirian lalu-lalu. Memang itu sunnah Nabi, jangan pahirian. Ya, kalau orang hirang sudah begitu. Habib Saleh Tanggul, yang mungkin rancak ke ziarah ke makam beliau. Kalau ke Surabaya, Tanggul, Jember. Lihat beliau. Ketika ini kisah paguruan Jepang lah, ada ulun yang menemuin di sekitar paguruan. Ketika beliau naik haji ke Mekah, sebelum tolak ke Arafah, beliau dikasih oleh orang yang miliarder sakupur duit. Allah buka duit mara-arae. Kalau mara-arae bukan duit guru supaya duit nomor arae. Sekalinya belum beliau berjalan dari tempat itu, dah agan si anu ini, agan si anu ini, agan si anu. Oh jangan nang memberi malu bulit-bulit. Guru itu duit, guru tahu ya aku di sini. Ulun dari pian, ikan di sini beri dia aku. Ini aku berarti setelah ikan beri aku, terserah aku yang beri aku. Maka maksud ulun guru agan keperluan ikan sudah ikan beri akan dia aku atas ini. Habis. Agan biang pang ke Arafah guru, kenapa guru? Jasidin ikan kalau ada dia tuh 100 rial ikan ikam tuh Jasidin. Ada aja Jasidin miliarder tadi. Itu nagan gua Jasidin. Itu ajatku sekarang cuma 100 rial. Artinya orang-orang yang
Yang orang yang dekat kepada Allah, orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah itu orang-orang yang memang dunia ini dia cari kata pak batis orang hendaknya. Kuitan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Alwi Al-Maliki ngarannya. Datang ke Indonesia, menengaran rupanya orang nenek ada pengertian awan tuan dulu. Diandap di hotel nang ada bintang 5. Artis mau ambil paguruan ulun si Jamuri datang ke pantai Hambawang, diambilin motor pickup bungul banget. Ayo kayak apa manusia nang kayak ini ada apa ya kalau gue lagi pickup pian nyusin ke depan apa kan gede mengerti. Sayyid Alwi Al-Maliki didiamakan di hotel di Jakarta ndak bintang 5. Sidin kepada asisten Sidin, Oja Sidin orang Indonesia, ayo cariakan aku hotel bintang 5. Cuma jangan ngomong sama panitia. Dapat pindah jadi. Masuklah ke hotel bintang 5. Harap serba menteri kan, lengkap dengan alatnya di dalamnya. Sekalinya ambil selimut guring di bawah. Kok kata asistennya yang minta bintang 5, tapi kenapa guring di bawah? Aku disidin kan hendak bintang 5-nya ada. Cuma aku nih membawa ilmu dari Rasulullah. Beliau oleh hadis. Kada patut ilmu Rasulullah itu diguringakan di bintang, ada bintang 5. Namun akunya biar aja guring di bawah ranjang dan bapak. Cuma ilmunya Rasulullah ini lebih sedih. Alhamdulillah ya. Imam Syadzili, tahu ya Imam Syadzili, nang tarikat Syadziliyah itu gurunya gurunya 4 nabi. Paguruan Imam Syadzili itu 4 nabi, 2 di atas, 2 di bawah. Yang di atas siapa? Isa dan Idris juga. Di bawah siapa? Hadir dan Ilyas. Itu rumahnya mentering, kendaraannya mentering, bajunya mentering, semuanya harus mentering. Ketika ditanya, pian ahli tasawuf, kenapa rumah Arab benar, baju Arab benar? Udah sidin aku ada memandang akunya ada, namun akunya ada apa? Ini ilmunya Allah Ta'ala nang diandak Allah diwariskan kepada Nabi Muhammad, nang diwariskan Nabi Muhammad kepada aku menghormati ilmu nang diberikan Tuhan, diberikan Nabi kepada aku. Jadi jelas kan orang-orang bahar itu kada ada urusan keduniaan, semuanya karena Allah. Mau atau mimpi awal Rasulullah berita. Ada agan saurang. Makanya dalam kitab Mikatul Imam dipadahkan namun kita berdoa, doa kita ini tujuan kita hanya ubudiyah. Kenapa kita berdoa? Yang mendasari kita berdoa kenapa? Karena Tuhan menyuruh berdoa, aku minta doa. Bukan talaban lil kisbah, bukan hendak apa yang kita minta. Pabadat itu tuh pabadat tuh. Guru musuhnya. Mengon hadangan, mengon sapi, mengon kambing umpamanya. Ini karena melaksanakan perintah Rasulullah. Bukan aku hendak mengubah nasibku. Pengalih ini memaksa, ini hati ini. Ayo ya, anda pian kalau berdua kenapa? Yang ada berduit pian lo berdua hendak dapat kita. Hendak dapat duit itu talaban dari kismah. Nuntut pembahagian supaya dapat duit. Itu ngarannya jihad adab lawan Tuhan. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, pian belum cucuk memberikan ulun sekarang, maka ulun minta pindah ulun makan ulun daripada makan ada berduit kepada berduit. Demi apa? Hanya ubudiyah. Berdoa, angkat tangan, Tuhan menyuruh berdoa, aku hamba, Tuhan menyuruh aku taat dengan Tuhan, ikut sunnah Rasulullah. Nang kaya itu lalu kada kabul lah doa. Wah ini tuh nang kecang kabul doa. Ada kita ini mah amang nih Bang, ya Allah berikan rezeki Tuhan yang Allah banyak-banyak. Nyaman nolak rumah nang gana. Nah itu talaban dari kismah ngarannya. Itu jahat adab dengan Tuhan.
An hati aja sedikit tak. Coba pernah ketemu Rasulullah kayak itu kita. Rasulullah hati gak ada dunia ini dalam hati. Ada dikit-dikit. Ada kita dunia nang mencarangi hati, itulah hijab antara kita dengan Rasulullah sehingga kada buta mimpi Rasulullah. Jadi amun kita tuh berusaha, apa tujuan kita mengikuti Rasulullah, jadi itu sudah berhasil, alhamdulillah. Ada berhasil, alhamdulillah. Berdoa mengikuti Rasulullah, kabul, alhamdulillah. Ada kabul, alhamdulillah. Tujuanku bukan itunya, aku ikut Rasulullah. Itulah artinya ta'allum. Makanya itu kan salawat zohir. Itu orang-orang Bahar itu biar nang mau mimpi Rasulullah pun nang itu. Karena ini semuaan hubungannya dengan Rasulullah, bukan talaban lil kismah, bukan talaban lil haz, bukan untuk jatah, bukan, cuma hanya semata-mata mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul begitu, kita begitu, sama lah. Bila sama mau tak kumpul. Paham? Nang tuha dulu kita kita nang tuha dulu, nang Tuhan ini kan parah sudahnya kita nih. Amun kada bujur juga gawian kayak dulu. Bujurakan nang tuha dulu, ulun itu juga sama gue. Bercucu aja 5 dah. Bujurakan dulu gawian kita nggak bujurakan. Hanya nang anu pulang nang halus, buat santri nih pulang kita akan pulang kayak apa ini nih? Oh, santri, bagus banget ini orang anunya, orangnya kampungnya. Pararai, ini kampungnya abah kita sih orang mak jauh lah, cucu. Nah ini, santri-santriku semua, lihat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau berumur 4 tahun, dibawa beliau ke Madinah. Kemudian seminggu di Madinah, dibawa pulang sampai di Abwa. Cakap pian tuh ada nasib, ada untung. Nah, pian akan melihat di mana Abwa, sebuah perkampungan 100 pa dari Madinah. Disitulah ditanam ibunda yang tercinta, Aminah. Yalah Aminah. Ya, boleh. Coba perhatikan bujur-bujur. Nabi ketika itu cuma dengan pembantunya saja berduaan. Aminah meninggal di Abwa. Aminah meninggal di tempat asing. Setelah ibunda yang tercinta ini meninggal, rohnya berpisah dengan tubuhnya. Habibuna Muhammad yang mengurus ibunya. Ada berapa umurnya? 4 tahun. Jadi kan ada nakai istilah halus awan galna itu ada. Siapa yang menambok kubur? Nabi dengan dibantu oleh pembantunya. Siapa yang memandikan? Nabi dibantu oleh pembantunya. Siapa yang turun kali yang lah? Nabi yang dibantu oleh pembantunya. Siapa yang menurunkan tanah ke dalam kubur ibunda? Nabi dibantu oleh pembantunya. Selesai ditanam, Nabi duduk persis menghadapi wajah ibunya dengan tunduk sambil menangis. Pembantunya berkata, "Nak, kita pulang ke Makkah, nak." Apa yang dijawab oleh Nabi? Jin Nabi yang pulang. Ulun kada hendak bulik lagi. Ulun akan sama-sama mama di sini. Ulun akan menangis sama-sama, kelaparan dan kehausan di bawah terik panasnya matahari sampai ulun mati. Ada berguna juga ulun bulik ke kampung Makkah sementara abah dan mama tidak ada. Apa yang diucapkan oleh pembantunya? Nak, kita pulang nak. Biar nakai kam kada ba abah, biar nakai kam kada ba mama.
Tapi amun kalakuan ikam nakai baik, awan nang Tuhan ikam menghormat, awan nang halus ikam, awan nang Tuhan ikam memuliakan, awan nang halus ikam sayangi dan hormati, ikam nakai akan jadi terhormat di masyarakat. Tapi sebaliknya nakai, biar abah ikam hidup, mama ikam hidup, nakai ikam tergolong orang yang kaya raya. Tapi amun kalakuan ikam nakai kada kau diurus, ikam akan jadi buah bibir di kampung, di masyarakat. Dengar anak-anakku semua, pesannya, adabnya Nabi. Mendengar? Mendengar? Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, ridallah biridal walidain. Ridallah biridal walidain. Bila hendak sukses dunia, mati beriman, masuk surga, awan Nabi, maka carilah keridaan dua orang tua. Nah, apa pahaman rida itu, nak anak-anakku semua, nah apa pahaman rida orang tua itu? Pahaman rida itu adalah orang tua tersenyum. Itu rida. Bila orang tua tuh tersenyum dengan kita tuh rida itu. Kadang ada pahaman rida itu. Nangaran rida itu bila orang tua kita tuh senyum, tatawa gara-gara kita tuh rida tuh sih. Makanya mari kita berbuat, senyumkan hati dua orang tua kita. Insya Allah kita akan dapat sukses dunia, mati beriman, masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Mendengar? Mendengar? Itu hanya bertakluk dengan Nabi Binian. Binian. Oh, Binian. Oi. Malingnya orang para raimnya di pendiri. Nah, oleh-oleh pian nah. Oleh-oleh bibinian pulang nalah. Oleh-oleh bibinian. Aisyah kada pernah makan berdahulu pada Nabi. Tidak pernah. Aisyah tuh binian kan laki gak binian? Binian. Aisyah tuh binian kan laki kan? Binian. Nggak ada karakan dah. Aisyah tidak pernah makan berdahulu pada Nabi. Bahkan sering makan sepiring berdua. Bahkan selalu minum secangkir berdua. Bahkan Aisyah itu melihat di mana cangkir nang bakas dituntum Nabi, di situ Aisyah maandak muntung. Nangara binian? Nangara? Suka nang lapinnya gitu-gitu. Suka dulu nang lapinnya. Ulang-ulangnya kena. Di mana Nabi itu maandak muntung, disitulah Aisyah menuntung makan montong sidintok. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini ngarannya bagian daripada pangkihu, bukan pangkihu. Litaskunu ilaiha. Kenapa ikam menikahi perempuan? Supaya ikam mendapatkan kesenangan kepada perempuan itu. Itu mah lapahnya dan Bapak. Kenapa bibinian kawin dengan seorang lelakian? Supaya bibinian mendapatkan ketenangan dengan lelakian. Sama itu kan dalam usul fiqh mafhum mukhalafah ngarannya pahaman membalikannya. Tadi mahapa biar Nabi lambat datang bacaan. Kisah Tuhan Guru berarti kebiasaan nih bisa datang. Tadi mapa hari itu malam itu Nabi terlambat. Aisyah hadang jam 8 cakap kita belum datang. Akhirnya beliau tertidur di mana menghadapi makanan, di mana makanannya sudah ditudungi oleh Aisyah.
Jam 12 Nabi pulang, diketok pintu, Aisyah ada bangunan. Sehingga Nabi berkata, kasihannya Aisyah, kasihannya biniku. Lalu Nabi mengambil kesimpulan, beliau urat sorban di palatar, guringlah beliau beralas sorban, berbantal siku. Jam 2 malam Aisyah terbangun. Kenapa aku guring di sini? Menghadapi tanggue, bahasa Betawi tanggue. Tanggue itu tutup nasi, tutudung. Diingatakan, Rasulullah tadi membaca, Rasulullah dakwah. Berjalanlah sedikit ke tempat di mana Rasul sering tidur. Ada. Berjalan lagi ke padu di mana Rasul sering mengambil air wudhu. Ada juga. Teringat jangan-jangan Rasul ini guring di palatar. Begitu dibuka pintu, alangkah terkejutnya Aisyah melihat Nabi berbaring di palatar, beralaskan surban, berbantal cuman siku. Memang tidurnya Nabi begitu. Aisyah menangis, minta maaf kepada Nabi. Ya Rasulullah, minta maaf ulun. Ya Rasulullah, ulun kurang ajar, ulun bersalah. Apa jawaban Nabi? Ada ikam, ada nang salah Aisyah. Aku nang salah. Kenapa? Aku kalabatan buli. Oleh karenanya ikam kamu menentukan. Aku mengambil kesimpulan. Aku kada hendak menggarap-garap di ikam karena aku sadar ikam kalapahan menghadapi diaku. Aku nang salah. Ujar Aisyah hendak ulun nang salah. Akhirnya keduanya berabut salah. Di rumah tangga kita apa yang terjadi kebiasaan berabut buju. Ulang-ulangin aja. Aisyah mengaku salah, Nabi mengaku salah. Yang terjadi berebut salah. Karena masing-masing mengaku salah, maka yang satu berlapang dada, aku minta maaf Aisyah karena aku salah. Ujar Aisyah, jangan pian nang minta maaf, ulun nang minta maaf karena ulun nang salah. Kira-kira amun di rumah tangga nang ini nang terjadi kepada kita, kira-kira kadang mungkin ada beruingan, kalau bahasa Betawi roingan, tau lah beruingan biar berarahutan. Karena bila sudah terjadi yang satu yang mengaku salah, yang satu mengaku salah, ketika itulah saling memaafkan. Sering terjadi di rumah tangga itu kita berebut bujur. Gara-gara berebut bujur, saya kong guring di padu, saya kong guring di subala. Dengar di binian kisahnya nih. Dengar di binian. Nabi pernah bersabda ketika didatangi oleh Fatimah. Jam seperempat lagi, jam 12. Ulun 5 menit aja minta lagi. Aman ada di kawat apa dulu, kayaknya tak terlambat. Fatimah berkata, bah, di Madinah ini kan ulun ini anak pian. Iya. Pian kan orang yang paling hebat. Iya. Berarti karena ulun anak pian, ulun ya abah hebat. Ada Nabi, ada yang hebat di Madinah ini. Wah, takjub. Fatimah mendengar ada orang yang hebat selain di sini. Siapa bah namanya? Ulun akan cari orang itu. Namanya ujar Nabi Muti'ah. Di mana rumahnya? Di penghujung Madinah. Fatimah mendengar ada orang yang hebat, padahal dia ada anak Nabi. Dicari sama Hasan sampai di lawang, diketuklah pintu. Assalamualaikum. Muti'ah menjawab, waalaikumsalam. Ujar Muti'ah. Kan ucapan yang lain orang nanggarat nih. Ada pada rambusan. Ulun Fatimah anak Rasulullah. Ulun betakon awan abah bahwa ada orang mengharap selain ulun, bahkan dikatakan pian lebih harap pada ulun. Ujar abah, bolehkah ulun masuk? Ujar Muti'ah, tidak boleh. Wah, ulun ini kan anak Rasul. Ada boleh. Kenapa? Laki ulun ada di rumah. Ujar laki ulun, pakai nandak tulak.
jangan ada yang masuk ke rumah ini siapapun orangnya, asal berjenis laki-laki, jangan ada masuk. Uja Fatimah bila nang Hasan halus umur 7 tahun ini, laki ulun tidak ada mengecualikan katanya jangan ada masuk laki-laki ke rumah ini. Gerakan seorangan itulah. Diantarlah Hasan. Setelah diantar kembalilah Fatimah ke rumah situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan masuk, kata Muti'ah. Alangkah terkejutnya aku, kata Fatimah, ketika aku melihat di rumahnya Muti'ah, rumah yang sederhana. Tapi ketika itu aku melihat ada rotan tergantung di dinding dan ada kipas angin papat. Yang ketiga ada andong. Wahai Muti'ah, apa yang kau kerjakan dengan yang 3 macam ini? Muti'ah menjawab, wahai anaknya Rasulullah, laki ulun tuh becari, ulun sadar, laki ulun lapar. Tadi nyaman-nyaman becari, apalagi yang ini banyak saingan. Berdagang banyak saingan, paling mengingon sapi sawan besar, dan kambing banyak saingan menjualnya. Ulun sadar laki ulun tuh lapar, boleh ke rumah belum sidin menginjakan batis ke palatar, ulun sudah tunggu di palatar, ulun terima dengan senyuman. Nah ini bibinian naik tugas nih. Setelah laki ulun masuk ke rumah, ulun persilahkan duduk, kemudian ulun paculiakan kimak-kimak baju sidik. Mun ada nang kaya daya dulu ibu pada, nak tahu benar ya? Setelah ulun paculiakan kimak-kimak baju sidin, sementara banyak di padu sudah ulun siapkan untuk mandi. Setelah beliau mandi, maka besilih ulun siapkan dan semuanya sudah ulun persiapkan, dan kami sembahyang berjamaah zuhur sama-sama. Sesudah selesai sembahyang zuhur, sementara nasi sudah ulun siapkan. Setelah kami makanan sama-sama, kami pun sambil makan nasinya. Apabila sidin hendak bertambah, ulun buat tiapannya dalam piring sambil ulun hibur. Dan kadang-kadang cara kita iwak sudah ulun pilah, mana tulangnya mana dagingnya. Selesai makan, ulun akan berkata kepada laki ulun sambil ulun kibadi, sambil ulun lap. Apabila sidin tapalo, ulun berkata, sayang, mana ya ulun belakang sayang tak untuk nantuk angin tak untuk lo. Hah, apa? Hilang lah pak ya. Sayang, apabila servis ulun pada hari ini kurang memuaskan kepada pihak, taulah servis pihak ibarat sepeda motor di servis, pelayanan ulun kurang memuaskan kepada pihak, ini rutan, ini sayang rutan, silahkan pian cambuk ulun di mana saja pian mau mencambuk ulun, sambil ulun ukayakan belakang ulun, di belakang sini kah pian pukul ulun, sambil ulun arayakan dada ulun, di dada ini kah pian pukul ulun. Kata Muti'ah, jangankan laki ulun mencambuk ulun, bahkan dia mesra membalai ulun dan sayang kepada ulun. Dengar bibinya, dengar. Nah makanya bibinya Nabi bersabda, apabila perempuan melaksanakan sembahyang 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, dijaganya kehormatannya, ketika lakinya ada taat kepada lakinya, membahagiakan hati laki-lakinya, dia boleh masuk surga nang mana aja inya hendak. Jadi sebenarnya tiket bidan masuk surga benang belaki itu kadang alih gada. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada nang laki, bahagiakan hati laki, insya Allah surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah pas 5 menit sudah, ternyata sadang aja lah. Kita tarusakan panjang kisahnya. Arab sudah lapar, juga sudah hampir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang